Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Rabu 19 Februari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau melaksanakan prosesi adat tepuk tepung tawar untuk menyambut kedatangan Irjen Pol Asep Safrudin, Kapolda Kepri yang baru. Bertempat di Gedung LAM, Balai Adat Sri Indra Sakti Tepi Laut, Kota Tanjung Pinang pada Rabu 19 Februari 2025, Lembaga Adat Melayu atau LAM Kepri melaksanakan prosesi adat tepuk tepung tawar untuk menyambut Kapolda Kepri yang baru, Irjen Pol Asep Safrudin. Tepuk tepung tawar merupakan prosesi adat yang memberikan penghormatan kepada pejabat yang baru dilantik, juga sebagai bentuk restu dari para tetua adat Melayu di Kepulauan Riau. Ketua LAM Kepulauan Riau, Dato' Raja Al-Hafiz menyampaikan, melalui silaturahmi dengan penyambutan secara adat, agar Kapolda dapat menjalankan aktivitasnya bertugas dengan baik ke depan. Penyambutan ini juga dikarenakan Kapolda Kepri telah banyak membantu masyarakat dan menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat Kepri. Pihak keamanan khususnya kami Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang selama ini sudah membantu masyarakat Kepulauan Riau dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga masyarakat di Kepulauan Riau dalam keadaan kondusif, aman, tentram dan tidak kita ragukan apalagi dalam kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan tidak ada terjadi gejolak-gejolak yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyebut dirinya sangat tersanjung dengan adanya prosesi tepuk tepung tawar dalam penyambutannya tersebut. Ia pun meminta doa restu kepada LAM dan masyarakat Kepri bahwa Polda Kepri beserta jajaran siap bersinergi dengan seluruh komponen yang ada di Kepulauan Riau. Siap bersinergi dengan seluruh komponen yang ada di Kepulauan Riau ini, termasuk LAM, bersama-sama menciptakan dan mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehingga kami tidak bisa sendiri, kami harus bersinergi, berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas masyarakat, kemudian dengan organisasi masyarakat dan masyarakat secara umum maupun instansi terkait yang ada di wilayah Kepulauan Riau ini. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lainnya, Kecamatan Bintan Timur gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kecamatan tahun 2025. Bertempat di Pendopo Wisma Rahmat Kijang, Kecamatan Bintan Timur pada Rabu 19 Februari 2025, Kecamatan Bintan Timur melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tahun 2025 tingkat kecamatan. Dengan mengusung tema penguatan fondasi transformasi menuju masyarakat maju dan sejahtera, diharapkan Musrenbang dapat menjadi langkah perencanaan yang cermat dan terukur. Camat Bintan Timur Indra Gunawan mengungkapkan terdapat 9 usulan pembangunan yang menjadi prioritas dalam Musrenbang kali ini. Usulan pembangunan ini dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bintan Timur. Musrenbang tingkat Kecamatan Bintan Timur, alhamdulillah pemerintah kecamatan sudah mengusulkan 9 usulan yang terdiri dari kegiatan kriteria dan non kriteria. Kegiatan ini memang sangat-sangat membantu untuk masyarakat Bintan Timur khususnya dalam rangka meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Bintan Timur. Alhamdulillah usulan-usulan ini mudah-mudahan kita berharap dari Pak Perida, Bapak Ibu Dewan dapat memperjuangkan sehingga bisa terrealisasi di tahun 2026. Dalam berbagai bentuk, baik itu melalui pengadaan prasarana, penciptaan atau penataan, struktur ataupun pembentukan mentalitas tertentu. Keberhasilan suatu program pembangunan haruslah diawali dengan perencanaan yang terarah, cermat dan terukur. Dan pada hari ini, Rabu 19 Februari 2025, kita sedang melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Bintan Timur untuk mengawali langkah kita dalam melaksanakan pembangunan tadi yang terarah, cermat dan terukur.
Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Polres Kepulauan Anambas memusnahkan barang bukti sabu seberat 4 kg lebih. Bertempat di Mapolres Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu 19 Februari 2025, barang bukti sabu seberat 4 kg lebih dimusnahkan. Sabu tersebut merupakan hasil temuan warga yang sebelumnya terdampar di 4 titik lokasi pantai di Anambas. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara dimasukkan hingga dilarutkan ke sebuah wadah berisi air mendidih. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Raden Riki Prati Diningrat yang memimpin kegiatan pemusnahan mengatakan, pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Anambas dalam memberantas peredaran narkoba. Dari pemusnahan barang bukti ini, pihaknya telah menyelamatkan sekitar 12.000 jiwa lebih dari bahaya narkoba. Kapolres juga mengapresiasi peran warga yang aktif melaporkan penemuan narkotika tersebut ke kepolisian. Kapolres menambahkan atas penemuan barang bukti sabu hasil temuan warga tersebut hingga saat ini masih terus dilakukan pendalaman. Di Pantai Mantala, Desa Batu Belah, itu lokasi titik ketiga warga kita yang menemukan di lokasi pesisir pantai yang berdekatan ya. Kalau untuk terhadap penemuan barang ini, kami dari pihak kepolisian khususnya Satres Narkoba Polres Anambas akan terus melakukan pendalaman terhadap pola jaringan peredaran narkotika ini. Kami menduga saat ini adalah jaringan pengedar internasional, yang dimana dari modus operandi ataupun pola mereka ini masih kita lakukan pendalaman dengan segala keterbatasan, tapi itu tidak menyurutkan niat kami untuk terus melakukan upaya penegakan hukum. Sebagai bentuk apresiasi, Kapolres juga memberikan penghargaan kepada penemu barang bukti sabu yang telah melaporkan penemuannya ke pihak berwajib. Redaksi V-News dari Kabupaten Anambas melaporkan. Informasi lain, seorang oknum anggota Polres Bintan yang diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang belum menjalani sidang etik. Kasus dugaan TPPO ini ditangani oleh Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Seorang oknum anggota Polres Bintan berinisial AD diamankan polisi atas kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam pengiriman PMI. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani beberapa waktu lalu mengatakan, selain proses hukum pidana, AD nantinya juga akan menjalani sidang etik di kepolisian. Meski demikian, AKBP Yunita menyampaikan sidang etik pada AD akan dilakukan setelah perkaranya ditetapkan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tindakan tegas yang akan diberikan kepada AD tersebut sebagai bentuk komitmen Polres Bintan dalam mendukung upaya pemberantasan kasus TPPO. Umum kita akan lakukan kode etiknya juga. Kode etiknya kapan dia akan digelar Bu di Polres Bintan? Atau setelah inkrah dari pidana umumnya? Inkrah, ya. Oke, cukup. Sebagaimana diketahui, oknum anggota Polres Bintan berinisial AD bersama istrinya diamankan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Keduanya diamankan karena diduga akan mengirimkan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural ke luar negeri. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Dana pokok pikiran atau pokir anggota DPRD Kepri berpotensi dipangkas untuk efisiensi anggaran. Selain di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, efisiensi anggaran juga turut menyasar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kepulauan Riau. Ditemui belum lama ini, anggota DPRD Kepulauan Riau Teddy Jun Askara mengaku siap mengikuti jika dana pokok pikiran atau pokir anggota DPRD di APBD Kepri dipangkas untuk efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden. Teddy mengatakan efisiensi juga berdampak pada pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga kegiatan yang bersifat seremonial di DPRD Kepulauan Riau. Teddy menyampaikan rencana efisiensi anggaran tersebut masih dilakukan pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Teddy menegaskan efisiensi tidak akan menyasar ke pembangunan atau perbaikan jalan dan drainase untuk mengatasi banjir. Kan kalau pokir ini kan menyangkut ke masyarakat. Kalau itu juga harus dipotong oleh pokir-potong, berapa tenaga kerja yang akan menganggur?
Kan begitu kan. Tapi kalau memang itu memang tidak ada jalannya harus kiri potong, kita siap itu. Tapi sejauh ini pembahasan sudah sejauh mana bang? Bahasan ini masih Rencana. mencari-cari solusi lah yang terbaik lah. Nah, kondisinya kan APBD kita belum bisa jalan nih. Intinya gimana mempercepatnya Ya, supaya ini kita percepat lah ini, kita percepat lah biar bisa jalan semua, biar ekonomi bisa hidup lah. Ini kan. Perjalanan dinas tuh jelas tuh. ya. Kita potong. Termasuk kopir di perjalanan dinas sedang juga. Kita tuh dipotong 50%. Ini kita DPRD suruh duduk kantor, kita duduk kantor aja. Ya kan? Caranya kan ada semua. Ini Zoom meeting Zoom meeting. Tapi kan DPRD ini ke pengawasan. Anda bisa pakai Zoom meeting. Iya kan? Kalau reses bang, reses ada Reses itu kan tanggung jawab anggota DPRD kepada masyarakat. Ya, tetap dilaksanakan. Sampai saat ini, DPRD Kepulauan Riau masih membahas untuk mempercepat pelaksanaan APBD 2024 hingga 2025. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Lembaga Adat Melayu atau LAM Kepri akan melaksanakan penyambutan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih pasca dilantik di Jakarta. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025. Ketua LAM Kepri Dato' Raja Al-Hafiz pada Rabu 19 Februari 2025 mengatakan penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih dengan prosesi tepuk-tepung tawar tersebut akan dilaksanakan usai pelantikan dan orientasi nasional. Pelaksanaan penyambutan direncanakan akan dilaksanakan di Gedung LAM Kepri pada tanggal 1 Maret 2025 mendatang. Prosesi ini bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadan dan akan mengusung tradisi khas Melayu yang dijalankan oleh LAM Kepri. Selain itu, acara akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama sebagai simbol kebersamaan di Gedung Daerah Kota Tanjung Pinang. Waktu Pak Gubernur pulang setelah pelantikan, kita akan laksanakan acara kegiatan adat tepuk-tepung tawar. Tanggalnya berapa? Wakil Gubernur. Tanggalnya berapa, Pak? Tanggalnya ya untuk Semarang memang tanggal 1, tapi mungkin ada perubahan kita belum tahu. Oke, itu untuk nanti prosesinya sesudah buka puasa atau pas menjelang Kalau kita tanggal sekalian? 1 kita tidak ada puasa. Sebelum betul dalam puasa tetap kita laksanakan di sini. Buka puasa ini nanti di gedung daerah, itu rencana awal. Oh gitu. Tepuk-tepung tawar merupakan prosesi adat yang memberikan kehormatan kepada pemimpin yang baru dilantik, juga sebagai bentuk restu dari para tetua adat Melayu di Kepulauan Riau. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.